Dalam sekejap, seorang gadis muda muncul dengan sekendi besar air dan handuk. Sarah menunggunya pergi, lalu melepaskan semua pakaiannya. Api membuat kulitnya tampak pucat saat ia membersihkan garam laut dari tubuh dan rambutnya. Saat menghanduki tubuhnya, ia menatap pakaian yang dibuangnya tadi. Ia sudah mengenakan pakaian itu selama 3 hari yang sangat panjang. Ia tidak sanggup untuk mengenakannya lagi. Ia menghentakkan tiap helai pakaiannya dengan sekuat tenaga dan menggantungkannya. Bila beruntung, pakaian-pakaian itu akan tampak cukup layak besok pagi. Ia tidak ingin berbau air laut saat bertemu dengan pamannya. Perutnya melilit. Mengapa ayahnya memaksanya untuk kembali ke Inggris? Sarah tidak dapat menghitung seberapa sering ayahnya mencemoh aristokrasi, menyebutnya kumpulan para idiot, infeksi fatal di Inggris. Tapi di saat menjelang ajal, ayahnya memaksanya untuk menemui kakaknya, sang Earl. "Pulanglah, Sarah," kata ayahnya, suaranya lemah dan berbisik, "ke Inggris." Ia tersengal dan berusaha duduk. "Berjanjilah pada ayah." Sarah menahan air mata yang tiba-tiba merebak. Ia tidak akan pernah melupakan senyum ayahnya saat ia berjanji. Saat ayahnya menghembuskan napasnya yang terakhir beberapa saat kemudian, Sarah yakin ayahnya telah menemukan kedamaian. Ia menghela napas, menyisir rambutnya yang basah. Jika saja janji itu juga membawa kedamaian bagi dirinya. Kakak beradik Abington terus-menerus mendesaknya agar berubah pikiran sejak ia memberitahu mereka bahwa ia akan pergi sampai saat akhirnya ia melangkah masuk ke Rosiana yang akan membawanya ke Inggris. "Bagaimana mungkin David memintamu pergi sejauh itu?" Clarissa, sang kakak yang bertubuh pendek dan gemuk, berkata lagi saat Sarah menutup pintu rumah ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Itu hanyalah gumaman karena demam. Abigail, sang adik yang bertubuh tinggi dan langsing, berkata sambil menepuk-nepuk tangan Sarah. "Belum terlambat untuk mengubah keputusanmu, sayang. Kita bisa mengirimkan surat pemberitahuan ke dermaga." Clarissa mengangguk dengan penuh semangat hingga ikal-ikal rambutnya yang mulai beruban berayun-ayun di telinganya. "Ayahmu sudah tiada, Sarah. Sekarang yang harus kau lakukan adalah yang terbaik untuk dirimu sendiri. Apa yang akan terjadi jika kau pergi ke Inggris dan sang Earl tidak mau mengakuimu? Kau akan sendirian, di bawah belas kasihan para pria yang kasar itu." Abigail bergetar. Kedua tangannya bertautan sedemikian eratnya, hingga buku-buku jarinya tampak memutih. "Itu benar, Sarah." Jemari gemuk Clarissa mencengkeram lengan Sarah. "Kau menjalani hidup tenang di sini di Philadelphia. Kau tidak menyadari itu, karena kau nyaris tidak pernah bercakap-cakap dengan seorang pria Amerika pun, dan pria-pria Amerika sangat berbeda dari pria-pria Inggris yang jahat. Sejauh beda kucing rumah dari singa pemangsa manusia, pemangsa wanita," bisik Abigail. "Benar sekali. Para Duke, Earl dan apapun itu mereka mengira wanita adalah barang milik mereka yang bisa dimiliki dan dibuang." Sarah menggelengkan kepala, menyingkirkan kenangan yang tak menyenangkan itu. Sudah sangat terlambat untuk menyesal. Ia sudah berada di sini. Ia berharap pamannya mau menerimanya. Jika tidak, ia tidak mau berpikir seperti itu. Ia tidak akan membiarkan rasa khawatir menghancurkan kesempatan pertamanya sejak 2 bulan yang lalu untuk tidur di tempat tidur yang sebenarnya. Tidak peduli apapun yang akan terjadi dengan sang Earl, Sarah tidak berniat menyeberangi lautan Atlantik lagi. Dengan sumpah itu, ia memadamkan lilin, merangkak naik ke atas tempat tidur,